Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3, hadirin sekalian yang berbahagia, rekan Profesor Andi Asrun dan Dr. Ruliandi yang saya hormati. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan RUU KUHP. Pertama-tama, sebagai akademisi, saya mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak anggota DPR RI di dalam menyiapkan RUU ini. Karena RUU ini adalah RUU yang memang sangat diperlukan karena berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP kita yang baru yang akan berlaku tahun depan. Jadi memang waktu yang terbatas, tetapi memang mau tidak mau RUU KUHP ini harus disahkan menjadi undang-undang karena supaya bisa melaksanakan KUHP yang baru, KUHP nasional saya menyebutnya. Bapak pimpinan Komisi 3 dan hadirin sekalian berbahagia, saya hanya akan menyoroti beberapa hal yang penting dan paling urgen menurut saya mendapatkan perhatian. Karena tentu banyak hal yang bisa diberi masukan, tetapi yang paling penting aja yang fundamental yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Komisi 3 berkenaan dengan hal ini. Ada 4 isu yang menurut saya penting sekali untuk dibahas ataupun didalami. Yang pertama adalah berkenaan dengan konsep dasar RUU KUHP ini sendiri. Yang kedua mengenai penyidikan dan penuntutan. Yang keempat adalah perlindungan pihak ketiga. Yang ketiga adalah judicial scrutiny dan pra-peradilan. Yang keempat adalah perlindungan pihak ketiga. Jadi 4 isu ini yang saya coba kemukakan dalam waktu singkat. Hal-hal yang mesti mendapatkan perhatian dari draft yang ada. Selain tentunya masih banyak isu-isu lain, tetapi inilah yang menurut saya paling urgen untuk dibicarakan. Yang pertama mengenai konsepsi dasar izin. Kalau dalam ranah teoretik di dalam hukum acara pidana biasanya dikenal ada 2 model di dalam sistem peradilan pidana, yaitu crime control model dan due process model. Ini yang kerap kali digambarkan sebagai desain dasar dari sistem peradilan pidana yang ejawantahnya ada dalam KUHP. Nah, kerap kali ini dianggap sebagai pilihan. Jadi kita mau bangun KUHP yang orientasinya adalah pada efektivitas penanggulangan tindak pidana atau crime control, atau pada proses yang lebih mengedepankan perlindungan pada hak asasi manusia. Nah, ini biasanya sebagai sebuah pilihan. Tapi dalam hemat saya mestinya ini tidak merupakan pilihan. Tetapi dua-duanya harus diadopsi. Sistem ini harus efektif di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga perlindungan hak asasi ini tidak boleh dilupakan, katakanlah begitu. Nah, ini yang menurut kami perlu mendapat perhatian ketika kita merancang KUHP. Yang pertama adalah soal crime control model atau crime control. Tugas utama dari hukum acara pidana kan sebenarnya terbangunnya sistem yang efektif yang berfungsi untuk menekan dan mengendalikan kejahatan, terutama di dalam rangka mengimplementasikan hukum pidana material, yaitu KUHP nasional dan juga berbagai undang-undang yang lain. Nah, tentu ketika kita bicara crime control model atau kita bicara efektivitas penanggulangan kejahatan, maka proses yang cepat yang memungkinkan untuk seseorang dibawa ke pengadilan untuk kemudian ditentukan apakah bersalah atau tidak, itu menjadi tujuan utama. Tapi di sisi yang lain jangan sampai kemudian proses itu menimbulkan kesewenang-wenangan.
menimbulkan ketidakadilan. Bahkan proses yang katakanlah berlebihan, tidak pada tempatnya. Nah, kita bisa lihat di dalam praktek sekarang kadang-kadang tergambar itu proses yang berlebihan itu. Dan itu kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol oleh KUHAP. Izin pimpinan, kalau boleh saya ambil contoh misalnya, kerap kali penegak hukum kita sekarang ketika menyampaikan konferensi pers tentang pengungkapan satu tindak pidana, itu uang triliunan dipajang. Atau orang dipajang. Lucunya namanya disebut inisial tapi jabatannya disebut lengkap. Namanya AH, jabatannya disebut ini misalnya begitu. Kalau menurut saya ini tindakan yang berlebihan dan itu sepertinya tidak terkontrol oleh KUHAP. Padahal orang belum tentu bersalah nih, kan baru diduga bersalah kan gitu, baru jadi tersangka. Nah, proses-proses ini menurut saya menggambarkan proses yang tidak wajar, proses yang berlebihan. Nah, jangan sampai KUHAP kita nanti yang akan datang itu mentolerir hal-hal seperti ini. Misalnya ini titik berat yang pertama. Juga kemudian perlakuan yang diskriminatif. Ini banyak sekali muncul. Giliran perampok yang menyebabkan satu keluarga mati di kamar mandi dijamu kayak tamu resmi. Sementara ada ustadz yang diduga misalnya melakukan pencemaran nama baik digiring seperti teroris misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya perlu mendapatkan perhatian bahwa tujuan kita memang menegakkan hukum di satu sisi yang efektif, tapi jangan sampai tindakan yang dilakukan itu mendahului proses yang seharusnya misalnya puncaknya ada di pengadilan. Nah, untuk itu menurut saya segala macam hal yang didesain di dalam RUU KUHAP ini mestinya dalam tanda kutip netral pimpinan. Artinya dia tidak titik beratnya hanya crime control tetapi juga due process memperhatikan. Saya mulai misalnya dari beberapa definisi. Ada beberapa definisi yang ada di dalam RUU KUHAP yang menurut saya tidak netral. Terlalu titik beratnya pada crime control. Misalnya kita mulai, ini supaya cepat saja, definisi penyidikan di pasal 1 angka 5. Seolah-olah dari definisi itu bahwa yang namanya penyidikan itu harus ada penetapan tersangka. Harus berujung kepada penetapan tersangka. Padahal penyidikan bisa penetapan tersangka, bisa juga SP3 kan begitu. Penyidikan itu tidak boleh kemudian tendensinya seolah-olah untuk penetapan tersangka ujungnya. Kalau definisi KUHAP dan rancangan KUHAP yang ada kan serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Jadi seolah-olah penyidikan itu ujungnya harusnya adalah penetapan tersangka. Padahal penyidikan bisa dua sisi itu, bisa menetapkan tersangka, bisa juga tidak. Jadi kalau saya usulkan konkret saja pimpinan, misalnya dinetralisasi pengertian itu. Jadi misalnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, atau guna menetapkan peristiwanya bukan tindak pidana atau tidak terdapat cukup bukti sebagai tindak pidana. Jadi dua sisi, bisa dia ujungnya menetapkan tersangka, bisa juga menghentikan penyidikan. Ini supaya juga kemudian jangan ada lagi pikiran para penegak hukum kita bahwa orientasi dia adalah harus dapat tersangkanya, kalau perlu dengan nyiksa. Kalau perlu dengan berbagai macam cara yang melawan hukum kan gitu. Padahal dia tugasnya bisa menetapkan tersangka, bisa juga tidak, katakanlah seperti itu. Ini contoh salah satu definisi yang menurut saya perlu mendapatkan koreksi. Begitu juga penuntutan pimpinan. Penuntutan di dalam KUHAP maupun RUU KUHAP adalah serangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Padahal penuntutan itu harus merupakan turunan dari asas oportunitas. Asas oportunitas itu adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat. Jadi dari definisinya juga harusnya menurut saya sudah netral gitu. Bisa penuntutan itu ujungnya adalah menuntut, bisa juga tidak menuntut gitu.
kalau menurut pendapat saya. Jadi penuntutan adalah serangkaian tindakan penuntut umum untuk menuntut perkara pidana dengan membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan, atau menetapkan bahwa suatu perkara tidak bisa diajukan ke pengadilan. Itu juga bagian dari penuntut. Menuntut itu bisa menuntut, bisa tidak menuntut. Begitu menurut pendapat saya. Jadi sama dengan penyidikan tadi, dia netral. Jangan sampai kemudian sekarang ini kan seolah-olah apapun ceritanya harus dituntut ke pengadilan. Itu berarti asas legalitas penuntutan, bukan oportunitas penuntutan. Jadi kalau menurut saya definisi ini menjadi penting supaya menjadi pangkal tolak pelaksanaan tugas dari para penegak hukum kita. Selanjutnya pimpinan, begitu juga misalnya di definisi putusan pengadilan. Putusan pengadilan dari definisi yang ada itu baru bicara putusan di dalam pokok perkara. Ya. Jadi padahal putusan kan bisa saja putusan pra peradilan kan juga masuk putusan juga. Kan gitu, saya kira ada jurisprudensinya itu yang menyatakan bahwa putusan pra peradilan adalah putusan juga. Tapi kalau kita lihat definisi putusan, dia nggak masuk pengertian putusan, kan gitu. Juga misalnya putusan pada tingkat upaya hukum, ini juga sebenarnya belum tergambar dari definisi putusan yang ada. Jadi kalau usul saya dilengkapi saja. Jadi misalnya usulan saya, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa putusan pra peradilan, putusan pemidanaan atau tindakan, karena kita punya double track system, pidana dan tindakan. Putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan permaafan hakim, kita punya konsep permaafan hakim, atau putusan menerima penolak banding atau kasasi, atau putusan menerima menolak tidak dapat menerima tuntutan penuntut atas permohonan peninjauan kembali. Jadi kalau menurut saya definisi putusan itu komprehensif, meliputi semua putusan, tidak hanya putusan pokok perkara. Ini untuk kemudian menggambarkan. Begitu juga misalnya pengertian jasa hukum. Jasa hukum ini tampaknya titik beratnya hanya pada tersangka dan terdakwa. Padahal yang bisa memberikan jasa hukum atau yang dapat menerima jasa hukum bukan hanya pihak tersangka terdakwa. Jadi kalau menurut saya juga misalnya seperti terpidana dalam hal peninjauan kembali juga boleh didampingi oleh advokat. Juga misalnya pihak ketiga berkepentingan, ini juga menurut saya menjadi bagian dari yang bisa menerima jasa hukum.